pertemuan yang tentang desain penelitian. Saya akan berbagi layar dengan Anda, membagikan ke Anda layarnya. Saya tidak akan, saya berusaha untuk cepat ya menjelaskannya pada Anda. Bahasnya di sini. Oke, tentang desain penelitian. Desain penelitian itu, langkah 1, 2, dan 3 itu sudah kita bahas pada pekan kedua. Langkah ketiga itu di sini, langkah keempat ini langkah teoritis. Kemudian langkah ke-5 itu tanggal sekitar bulan lalu. Nah, sekarang kita di sini di perancangan desain riset ilmiahnya. Tahapan ini adalah tahapan lanjutan dari 5 tahap yang sebelumnya, sebelum nanti kita lanjut kepada tahap langkah-langkah penelitian ke-7, 8, dan akhir sampai kepada penulisan laporan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, walaupun dia berada di tempat posisi ke-6, tapi bukan berarti setelah ke-8, misalnya dari setelah 6 itu 7, 8, kita tidak akan kembali lagi kepada langkah yang selanjutnya. Ke tahapan ke-6. Jadi dari sini Anda bisa lihat bahwa kita bisa saja kembali lagi ke titik awal manapun itu ketika kita tidak berhasil menemukan kesimpulan yang atau menemukan tujuan penelitian kita. Nah, ini gambar 62 yang berasal dari buku Masakan. Ini adalah konsep rancangan penelitian yang secara garis besar dan umum itu akan Anda temukan di dalam setiap riset, terutama riset yang menguji hipotesis. Jadi mulai dari purpose of study sampai nanti dengan time horizon. Nah, sampling design ini tidak akan dibahas hari ini, yang akan dibahas hanya yang di berwarna abu-abu ini. Yang sisanya itu akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, purpose of study atau maksud penelitian itu bisa terdiri dari 4 ini. Mungkin saja bisa masing-masingnya punya turunan sendiri, tetapi secara kasar ada 4. Ada studi eksploratori, studi deskriptif, studi pengujian hipotesis, ini sifatnya analitis dan prediktif, kemudian analisis studi kasus. Riset Anda untuk S1 itu bisa salah satu dari ke-4 ini Anda pilih. Sebenarnya bisa salah satu dari ke-4 ini. Kebanyakan mahasiswa berada di sini, di pengujian hipotesis di sini, lalu itu sebenarnya tidaklah kewajiban untuk diuji. Hanya saja Anda merasa bahwa itu mungkin lebih nyaman atau dosen merasa itu lebih nyaman. Semua artikel yang saya berikan kepada Anda itu memang adalah pengujian hipotesis ini. Jadi semua artikel yang saya berikan pada Anda kemarin itu adalah bagian dari sini. Nah, mahasiswa S1 itu bisa juga untuk melakukan penelitian analisis studi kasus. Bahkan deskriptif pun bisa. Nah, kita lihat satu persatu. Studi eksploratori ini adalah pertama, ini ciri-cirinya. Pertama, itu berhubungan dengan sesuatu topik atau masalah yang tidak banyak diketahui oleh orang, sehubungan dengan situasi yang saat ini sedang dihadapi. Nah, tujuannya apa? Agar nanti bisa setiap orang bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah.
Kemudian sebagian dari penelitian ini sifatnya kualitatif, data kemudian dikumpulkan menggunakan observasi atau wawancara. Kemudian walaupun fakta sudah tersedia, tetapi masih banyak informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan rangka konseptual. Nah, kira-kira apa contoh peristiwa yang menurut Anda cocok untuk studi eksploratori ini? Atau sebuah topik yang cocok untuk studi eksploratori ini? Punya ide? Ada yang punya ide? Oke, kalau tidak ada, saya tunjukkan ke Anda sebuah topik yang hari ini saya yakin menjadi contoh studi eksploratori yang sangat banyak, yaitu tentang COVID-19. Di COVID-19 eksploratori. Bagi Anda yang belum pernah lihat di Google Scholar ini adalah tempat awal bagi Anda untuk menemukan informasi apakah ide yang akan Anda angkat itu sudah banyak orang teliti atau belum. Jadi scholar.google.co.id.com. Nah, ketika saya minta riset ini, Anda lihat ada 139.000 hasil pencarian menggunakan dua kata kunci ini. Nah, coba Anda perhatikan di sini, dari nomor 1 sampai yang semua yang ada di halaman ini berhubungan dengan studi yang sifatnya eksploratori semua. Jadi misalnya ini, apakah polusi udara itu memperburuk dampak mematikan dari COVID-19, eksplorasi pada kota-kota di Asia. Hubungan COVID-19 dengan koagulopati, dugaan koagulopati ini mungkin pengumpulan darah, studi eksplorasi, mekanisme eksplorasi. Kemudian penganalisisan outbreak ini, mewabahnya epidemiologi dari COVID-19, visual exploratory data. Nah, studi COVID-19 ini adalah sebuah contoh yang menunjukkan bahwa topik ini masih butuh eksplorasi yang lebih dalam, karena memang kita belum bisa mendapatkan pemahaman lebih baik tentang sifat masalah ini. Kalau masalah ini adalah tentang virus corona 19 ini, kita tahu bahwa para ahli sendiri masih tidak sepakat dengan topik ini. Misalnya gini, salah satu yang mungkin misalnya menjadi topik adalah apakah golongan darah tertentu, golongan darah itu kan A, B, dan O. Karena di antara keempat golongan darah itu yang memiliki kemungkinan paling kecil untuk terpapar virus tersebut. Nah, topik ini misalnya kalau diteliti itu sifatnya pasti masih eksploratori. Karena kenapa? Virusnya baru, belum 1 tahun, dan orang yang meneliti pun belum banyak, sehingga belum akan didapatkan landasan teoritis yang memadai atau landasan empiris yang memadai untuk menarik kesimpulan itu. Jadi studi ini eksploratif itu seperti itu. Kemudian studi yang purpose of study yang kedua, atau maksud penelitian yang kedua, yang sifatnya deskriptif. Studi deskriptif ini, sebagian orang mengatakan dengan sederhana, studi ini hanya untuk menggambarkan sesuatu. Ya, oke, itu menggambarkan sesuatu, tetapi dia harus cukup mendalam sehingga misalnya bisa menampilkan data untuk pemahaman karakteristik suatu kelompok. Kemudian dia bisa untuk menawarkan ide untuk penelitian lebih lanjut atau membantu untuk membuat keputusan yang sederhana. Deskriptif itu tidak berarti bahwa tidak ada angka di dalam riset tersebut. Anda bisa saja mengumpulkan angka untuk
menemukan sebuah pola. Jadi Anda tidak melulu harus wawancara, tidak melulu harus hanya berupa studi kepustakaan untuk mengatakan riset Anda adalah riset deskriptif, tapi tujuan penelitian itulah yang disebut dengan tujuan yang deskriptif. Misalnya gini, saya ingin tahu dari mana saja mahasiswa akuntansi S1 itu berasal. Nah, atau bagaimana demografi mahasiswa S1 itu. Nah, kemudian dari demografi itu saya ingin turunkan bagaimana prestasi mereka, dari mana SMA asal mereka, kemudian berapa nilai rapor mereka di masa lalu, kemudian berapa IPK semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, IPK, penghasilan orang tua misalnya, kemudian data nilai rapor dan yang lain-lain itu adalah angka. Nah, bukan berarti kalau sudah ada kalau deskriptif tidak ada angka, tapi dia menjadi disebut deskriptif karena memang sifatnya adalah untuk memberikan profil atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan sebuah peristiwa atau fenomena yang sedang diamati atau yang diminati oleh si peneliti untuk dipelajari. Itu studi deskriptif. Nah, berikutnya adalah pengujian hipotesis. Nah, untuk pengujian hipotesis ini adalah dugaan kita terhadap sesuatu, mungkin berupa hubungan antara A dengan hubungan antara X dengan Y, sebuah variabel dengan variabel yang lain, atau dugaan bahwa sebuah kelompok berbeda dengan kelompok yang lain. Sehingga yang pertama itu bisa disebut dengan menjelaskan sifat hubungan sesuatu, misalnya antara gaji dengan kinerja, antara laba perusahaan dengan harga saham perusahaan, antara modal kerja perusahaan dengan kinerja perusahaan, itu seperti itu. Kemudian bisa untuk menentukan perbedaan antar kelompok. Misalnya Anda ingin tahu apakah perusahaan BUMN lebih baik daripada BUMD, perusahaan yang berada di bursa efek Indonesia itu secara rata-rata ROA-nya atau kinerjanya lebih baik daripada perusahaan yang tidak ada di bursa, misalnya itu bisa berupa itu yang disebut dengan penentuan perbedaan antar kelompok. Kemudian untuk menentukan juga independensi dua atau lebih faktor dalam sebuah situasi. Apakah sebuah variabel dengan variabel yang lain itu berhubungan atau tidak berhubungan? Apakah mereka bukan variabel berhubungan, tapi apakah sekelompok variabel independen itu bisa menentukan variabel dependen yang lain? Misalnya kinerja perusahaan, saya ingin tahu apa saja yang menyebabkan kinerja perusahaan itu menjadi baik atau merupakan determinan atau penjelas kinerja perusahaan menjadi lebih baik atau tidak. Nah, saya bisa saja menduga misalnya kinerja itu menjadi baik karena para manajernya yang berkualitas. Jadi variabel pertama itu manajer. Yang kedua, misalnya karena kepemilikannya, apakah kepemilikannya oleh pemerintah atau oleh individual yang banyak atau oleh institusi yang banyak, artinya perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan tersebut. Jadi saya bisa meneliti hubungan beberapa variabel independen ke sebuah variabel dependen. Nah, kemudian ini adalah yang keempat, yaitu analisis studi kasus. Disebut dengan analisis studi kasus karena memang kita tidak mengambil sampel yang banyak. Karena dalam pengujian hipotesis, ini sampel itu mesti banyak. Banyak itu berapa? Ya, ada yang mengatakan 30, minimum 30. Nah, tapi banyak itu, ya katakan minimum 30, tetapi semakin banyak data, maka akan semakin kuat
keyakinan kita untuk menguji hipotesis tersebut. Nah, kalau studi kasus ini hanya satu peristiwa atau satu kasus terpisah yang diuji untuk melihat apakah apa peristiwa yang terjadi di dalam organisasi tersebut ketika peristiwa yang mirip dengan ini sebenarnya juga sudah ada sebelumnya. Nah, teknik analisis studi kasus ini banyak merupakan tujuannya untuk pemecahan sebuah masalah. Nah, ini yang penting untuk dicatat adalah studi kasus tidak selalu kualitatif. Sebagian teman-teman peneliti S1 dan S2 berpikir bahwa studi kasus sama seperti tadi studi deskriptif itu sifatnya kualitatif, tidak ada data gitu. Nah, studi kasus ini sifatnya bisa menggunakan data, tetapi dasar datanya adalah pada suatu peristiwa tertentu saja. Nah, yang penting di sini adalah analisisnya itu harus mendalam dan kontekstual dengan kasus yang diamati. Itu tadi sifat desain penelitian yang pertama. Nah, desain yang penelitian yang kedua berupa tipe investigasi, yaitu kausal atau korelasional. Studi kausal dulu. Studi kausal itu berarti adalah studi yang menguji hubungan sebab akibat. Nah, notasi X atau lambang X itu adalah variabel yang menyebabkan sesuatu. Y adalah variabel yang disebabkan oleh variabel lain perubahannya. Nah, saya harap Anda bisa membiasakan diri ketika saya membahas X. X itu adalah variabel independen. Y berarti adalah variabel dependen, yaitu variabel X mengubah variabel Y atau variabel X berhubungan dengan Y. Dalam konteks ini pertama begitu. Nah, studi kausalitas, ada 3 syarat yang harus Anda perhatikan di sini. Studi kausalitas itu ada punya 3 syarat. Syarat yang pertama, X dan Y, jadi variabel independen dan dependen, harus sama-sama bervariasi. Artinya ketika X berubah, Y pun berubah. Kalau X berubah, Y tidak berubah, maka itu tidak disebut dengan bervariasi. Kalau saya mengeluarkan biaya iklan, maka penjualan meningkat. Tapi kalau saya mengeluarkan biaya iklan, penjualan tidak meningkat, berarti mereka tidak bervariasi. Kalau laba perusahaan naik, harga saham juga naik. Kalau laba naik, harga saham tidak naik, maka itu tidak bervariasi. Nah, itu harus sama-sama yang syarat pertama. Nah, untuk itu berarti ketika Anda tertarik pada 2 variabel X dan Y tertentu, katakan apapun itu, misalnya, maka Anda harus setidaknya secara teoretis, Anda memang bisa mengatakan bahwa X dan Y itu sama-sama berubah. Ya. Kalau musim hujan, maka cendol tidak terjual. Kalau musim hujan, penjualan es krim di musim hujan penjualan es krim tidak berubah, tidak menurun. Berarti dia tidak bervariasi. Semakin banyak, semakin tinggi gaji orang. Ketika gaji dinaikkan, tetapi orang tidak bertambah kinerjanya, seorang pegawai tidak bertambah kinerjanya, maka itu tidak bervariasi namanya. Jadi Anda harus mengamati atau memiliki dasar teoretis bahwa ketika X berubah, Y juga harus berubah. Nah, syarat yang kedua, X harus terjadi lebih awal daripada Y. Jadi X harus terjadi lebih awal dari Y.
kalau X terjadi pagi, maka Y terjadi siang hari, atau sore hari, atau malam hari. Tidak boleh X terjadi siang, Y terjadi paginya. Tidak boleh kinerja duluan. Kalau ini adalah gaji, lalu ini kinerja, X adalah gaji, lalu kinerja, Anda tidak boleh tidak boleh terjadi kinerja lebih dulu naik daripada gaji. Saya belum dinaikkan gaji saya, tapi saya sudah sangat rajin gitu. Gaji saya belum naik, tapi saya sudah gembira. Semangat kerja saya sudah tinggi, padahal gaji saya belum naik. Nah, itu berarti ya Y yang terjadi lebih dulu daripada X. Harga saham sudah naik, padahal perusahaan belum mengumumkan laba. Jadi seharusnya laba diumumkan, maka harga saham naik. Jadi harus terjadi seperti itu. Jadi X harus terjadi lebih awal daripada Y. Artinya kalau X jam 9 pagi, Y jam 10 pagi. Atau kalau X di tahun 2019, maka Y terjadinya di tahun 2020. Tidak boleh terbalik. Itu syarat yang kedua. Nah, syarat yang ketiga adalah, ini yang paling penting, bahwa X dan hanya X satu-satunya yang menyebabkan nilai Y berubah. Jadi hanya X dan hanya X yang menyebabkan nilai Y berubah. Tidak boleh ada tidak boleh ada faktor-faktor lain atau variabel lain yang menyebabkan perubahan nilai Y. Nah, ini berat gitu. Syarat yang ini, dan ini hanya bisa dipenuhi untuk studi yang yang sifatnya eksperimen. Nah, dua syarat pertama itu cukup untuk studi korelasional. Dua syarat yang pertama yaitu X harus dan Y sama-sama bervariasi dan X terjadi lebih awal daripada Y, itu adalah syarat yang mesti dipenuhi untuk studi korelasional. Tapi syarat yang ketiga ini adalah syarat mutlak untuk studi kausal. Jadi syarat 1, 2, dan 3 harus terpenuhi agar sebuah studi disebut dengan studi kausal atau kausalitas. Jadi kalau sebuah riset dengan judul misalnya dalam bahasa Indonesia dampak dari ini dengan ini terhadap apa gitu, berarti itu studinya sebenarnya adalah studi kausalitas. Atau pengaruh apa terhadap apa, pengaruh pergantian auditor terhadap keterlambatan laporan keuangan. Nah, itu adalah studi kausalitas. Tetapi kalau judul penelitian menggunakan kata hubungan antara pergantian auditor dengan keterlambatan laporan audit, itu studinya berarti korelasional sifatnya. Dia tidak sedang mencari tahu apakah hanya X dan hanya X yang menyebabkan perubahan Y. Itu studi kausalitas, yang disebut dengan studi kausalitas. Kemudian kedalaman interferensi peneliti. Interferensi peneliti ini artinya seberapa dalam peneliti itu terlibat di dalam risetnya sehingga dia bisa mempengaruhi kondisi di dalam riset tersebut. Kita ambil yang dua ekstremnya saja, yaitu minimum dan mendalam atau eksesif di dalam buku. Nah, interferensi yang minimum ini misalnya adalah pada riset-riset yang menggunakan data sekunder. Misalnya Anda ingin melihat apakah pergantian auditor akan menyebabkan keterlambatan laporan keuangan. Jadi perusahaan kalau ganti auditor, laporan keuangan menjadi terlambat atau tidak. Nah, karena datanya adalah data sekunder, Anda ambil data dari laporan tahunan perusahaan, maka tidak ada interferensi Anda sebagai peneliti terhadap data yang dibahas atau Anda kumpulkan tersebut. Sehingga interferensi Anda itu minimum. Nah, tetapi interferensi yang mendalam, misalnya ketika Anda merancang sebuah penelitian,
Anda ikut mengendalikan kondisi di dalam penelitian tersebut. Misalnya gini, saya ingin tahu apakah apakah ketika orang diberikan kesempatan untuk berbuat curang, maka mereka akan bersedia untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, untuk itu saya tidak bisa mengambil data data sekunder karena tidak ada data yang akan bisa saya gunakan untuk melihat apakah seseorang melakukan kecurangan atau tidak misalnya dalam sebuah transaksi. Maka saya harus merancang sebuah eksperimen untuk menentukan apakah memang terjadi kecurangan ketika kesempatan untuk melakukan kecurangan itu ada. Jadi di sini si peneliti itu melakukan mengubah suasana atau desain penelitiannya sehingga desain itu tidak lagi hubungan X ke Y itu bisa dia kendalikan. Nah, moderat itu berarti berada di tengah-tengah antara dua ekstrem ini. Kemudian ada suasana studi settingnya, ada kontrif, non-kontrif. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya kedalaman interferensi ini. Ada eksperimen yang lab eksperimen, ini lab eksperimen bukan berarti eksperimen yang dilaksanakan di laboratorium ya, bukan itu, tetapi sebuah eksperimen yang memang terkontrol yang dilakukan oleh si peneliti sendiri, kemudian dia buat suasana yang terkontrol terhadap suasananya, itu berarti adalah sebuah penelitian yang sifatnya kontrif, di mana si peneliti itu terlibat membuat suasana buatannya sendiri. Sementara field study adalah penelitian yang tujuannya yang suasananya dia membiarkan peristiwa itu terjadi di lapangan, di suasana naturalnya tanpa dia melakukan pengembangan yang sama sekali di sini. Misalnya gini, seorang peneliti hewan misalnya, dia ingin meneliti bagaimana misalnya harimau mengkonsumsi atau berburu di hutan. Nah, misalnya dia taruh kamera di beberapa tempat, lalu dia mengamati dari hasil rekaman tersebut. Nah, riset seperti itu, kita tahu bahwa si peneliti tidak mempengaruhi perilaku harimau ketika dia berburu. Dia hanya mengamatinya menggunakan kamera. Nah, tetapi kalau di dalam field eksperimen misalnya, dia bisa jadi dia lepas hewan yang disukai oleh harimau ke dalam sebuah hutan untuk kemudian diburu oleh harimau tersebut. Jadi ada campur tangannya atau suasana yang dia kendalikan agar si harimau punya kesempatan berburu. Karena kalau misalnya mungkin karena kalau semata-mata field study, maka dia mungkin akan membutuhkan waktu yang panjang agar si harimau itu bisa terekam melakukan perburuan. Kalau field eksperimen misalnya dia lepas pada sebuah tempat tertentu. Nah, kalau lab eksperimen bagaimana? Nah, di lab eksperimen memang dibuat kondisi yang betul-betul ada kontrol dari si peneliti, misalnya di dalam sebuah suasana yang dikendalikan oleh si peneliti, misalnya di sebuah taman safari misalnya atau di dalam sebuah kebun binatang, lalu dibuat suasana agar si hewan itu punya kesempatan untuk berburu. Kalau field eksperimen dan field study ini masih di lingkungan alaminya, tetapi kalau lab eksperimen memang di sebuah lingkungan yang dikendalikan oleh si peneliti itu. Nah, berikutnya adalah unit analisis. Nah, unit analisis ini adalah dari mana data itu akan dikumpulkan atau data siapa yang akan dikumpulkan. Kalau saya misalnya ingin meneliti atau bertanya apakah mahasiswa
laki-laki lebih baik dari mahasiswa perempuan dari ukuran IPK, masa studi, atau masa menunggu pekerjaan pertama. Maka karena pertanyaan saya adalah apakah mahasiswa laki-laki berbeda dari mahasiswa perempuan, maka unit analisis saya otomatis adalah individual. Jadi unit analisis adalah dari mana data itu dikumpulkan. Nah, unit analisis juga bisa dari diets atau pasangan. Misalnya, seorang peneliti ingin tahu bagaimana sebuah keluarga merencanakan pembelian kendaraan, mobil atau rumah misalnya. Maka di dalam keluarga itu yang mengambil keputusan tentu suami dan istri. Nah, bagaimana nilai yang unit analisis yang dilihat kemudian adalah pasangan tersebut, yaitu suami dan istri tersebut. Pasangan tidak hanya berarti adalah suami dan istri, tetapi juga bisa antara auditor dengan klien untuk menetapkan nilai suatu akun misalnya, bisa antara seller dengan buyer untuk menetapkan harga, misalnya itu disebut dengan pasangan. Kemudian juga yang unit analisis yang ketiga, misalnya kelompok. Saya bisa misalnya ingin meneliti kelompok mana dari 5 kelompok yang ada di kelas Anda ini yang akan menyerahkan tugas lebih awal atau merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih baik. Berarti yang saya analisis bukanlah individualnya, tetapi kelompok. Bisa juga organisasi. Nah, riset-riset Anda misalnya ingin meneliti apakah harga saham itu berubah ketika perusahaan mengumumkan laba, berarti hubungannya adalah unit analisisnya adalah organisasi. Nah, terakhir adalah budaya. Ini misalnya antara negara dengan negara, dengan kelompok suku dengan kelompok suku yang lain, itu berarti budaya. Ada satu hal yang saya kira penting, walau mungkin tidak disampaikan di dalam buku-buku yang lain, adalah sebaiknya hipotesis itu harus sudah menyiratkan unit analisis seseorang. Jadi di dalam hipotesis itu, atau bahkan lebih awal lagi di dalam judul penelitian, itu seorang peneliti sudah harus menyatakan atau menyiratkan di sana unit analisisnya. Nanti silakan Anda berlatih dengan menggunakan artikel yang sudah saya berikan itu. Coba Anda dengan membaca judulnya, Anda sudah bisakah Anda menebak unit analisisnya? Anda sudah bisa menebak unit analisisnya, nah berarti ya setidaknya ada kemajuan di dalam pengalaman Anda untuk membaca artikel tersebut. Kemudian terakhir adalah tentang horizon waktu. Horizon waktu adalah rentang waktu pengumpulan data. Ada dua, cross-seksional dan longitudinal. Nah, cross-seksional berarti kita mengambil berbagai sampel di satu titik waktu. Di satu titik waktu bisa misalnya kalau menggunakan data pasar modal di Indonesia, berarti Anda hanya mengambil tanggal peristiwa, misalnya untuk tahun 2019 saja. Untuk seluruh perusahaan yang ada di Bursa Indonesia, ada 500-an perusahaan, Anda ambil datanya untuk tahun 2019 saja. Atau misalnya untuk nilai penjualan perusahaan pada kuartal pertama di tahun 2020 itu dibandingkan dengan kuartal 2 dan 3 untuk melihat sempat terjadi penurunan. Atau di dalam konteks yang lain, misalnya sekelompok mahasiswa atau sekelompok auditor di dalam sebuah kantor kantor akuntan, Anda cek datanya. Jadi hanya satu titik waktu. Kemudian yang kedua, longitudinal, ini adalah dalam rentang waktu yang lebih panjang. Misalnya Anda menggunakan sampel Anda adalah satu perusahaan, tetapi Anda mengambil datanya selama 20 tahun. Tahunnya itu disebut dengan
penggunaan tahun yang panjang itu yang disebut dengan data longitudinal. Nah, kebanyakan riset itu menggabungkan keduanya, banyak perusahaan dan di beberapa tahun. Rata-rata kalau saya perhatikan mahasiswa untuk skripsi itu perusahaannya diambil dengan syarat tertentu, industri tertentu, misalnya industri pertambangan saja selama 6 tahun atau 5 tahun. Jadi dapat datanya nanti berapa. Jadi gabungan kedua horizon waktu ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada. Punya waktu kurang lebih 10 menit. Kalau Anda ingin menanyakan sesuatu. Kalau ingin bertanya, langsung hidupkan mikrofonnya. Anda ingin bertanya, silakan. Oke, kalau Anda tidak bertanya, maka saya akan membagikan menyampaikan ini tugas Anda. Tugas Anda adalah yang tadi saya sebut dengan kuis. Kuisnya lamanya 1 pekan. Ambil dari artikel yang sudah dibagikan sebelumnya sesuai dengan kelompok Anda. Lalu setiap mahasiswa mengambil 2 artikel yang harus berbeda dengan mahasiswa yang lain. Karena setiap kelompok hanya ada 5 orang dan di sana ada 22 artikel di setiap kelompok, maka setiap orang pasti akan berbeda artikel yang diambil. Nah, kemudian masa pengerjaannya adalah 1 pekan. Nah, tugas Anda adalah ini. Pertama, menentukan purpose of study dari riset yang Anda ambil tersebut. Nah, kemudian dari Anda sampaikan jawabannya, apakah exploratory, apakah deskriptif atau hipotesis testing atau case study analysis. Apapun yang Anda sampaikan, kalau misalnya Anda mengatakan exploratory, maka Anda harus menyebutkan pada halaman berapa dan paragraf yang keberapa di halaman tersebut yang menyatakan bahwa atau menyiratkan bahwa riset yang Anda baca itu memang adalah riset yang exploratory atau deskriptif atau hipotesis testing. Kemudian tipe investigasinya apakah kausal atau korelasional. Lalu di halaman berapa dan paragraf yang mana atau bagian mana, tapi pokoknya Anda harus bisa menunjukkan di mana dia disebutkan. Nah, formatnya bisa seperti ini dalam bentuk tabel atau bisa dalam bentuk yang lain yang Anda suka. Tetapi tentu di sini harus diberikan keterangan artikel yang mana yang Anda maksud. Jadi judulnya apa, penulisnya apa. Cukup seperti itu. Nama jurnalnya tidak usah, nanti nama jurnal yang disebut dengan jurnal itu ya ininya ya, penerbitnya. Yang saya butuhkan hanya nama judul artikel dan penulis artikelnya itu tersebut. Jadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. Lalu halaman berapa, paragraf mana, apa yang digunakan, itu saja. Nanti dikumpulkan ke Island, waktunya 1 pekan. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Pak. Ya, Bel. Mau lihat slide sebelumnya, Pak? Bentar, Pak. Slide. Yang tugas itu, Pak. Yang sebelumnya, Pak. Nih. Bentar, Pak. Rekamannya tersedia kok, Bel. Oke, Pak. Ya, Pak. Siap, Pak. Nanti saya upload.
Tapi diambil dari artikel. Anda kelompok berapa, Bel? Kelompok 2, Pak. Nah, dari kelompok 2 itu kan ada artikel, di situ ada 20-an artikel. Anda tinggal ambil saja 2 artikel, lalu Anda beritahu teman Anda, saya ambil artikel nomor sekian dan nomor sekian. Oh, oke, Pak. Berarti tinggal Anda koordinasi dengan teman-teman aja, agar artikelnya tidak diambil oleh teman Anda. Oke, Pak. Siap, Pak. Silakan yang lain, ada yang ingin tanya? Nah, tujuan saya memberikan kuis ini agar untuk Anda bisa juga mencicil pembuatan petanya. Ya, petanya itu sudah bisa Anda cicil. Nah, ini kan pertemuan kelima, kita berencana karena tidak ada kuis, berarti kan pada pertemuan 8 ketika seharusnya UTS itu, maka tugasnya sudah bisa Anda serahkan. Nah, ini kan saya cicil 2, kalau 20 artikel atau 22 artikel dibagi 5 kan masing-masing Anda 4. Berarti Anda sudah nyaris menyelesaikan 2 dari jatah Anda 4 atau 5 itu. Silakan kalau ada yang lain. Tanya. Oke, kalau nggak ada kita cukup dulu kuliahnya. Anda kerjakan tugasnya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Anda bilang seperti tidak tidur. Oke. Kalau gitu kita cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.